sebagai fan ilmu. Bukan hanya fan ilmu, dari adabnya, akhlaknya, tingkah laku batin, tingkah laku dohir, dia kuasai semua. Karena gelar abuya kalau untuk ulama-ulama dahulu ini adalah gelar abuya yang memang disematkan untuk orang-orang yang benar-benar mumpuni. Ya, nah ini makanya saya mempertanyakan, Kiai Yahya ini mendapat gelar abuya dari mana? Ini seperti itu. Ya, tolong coba dijelaskan itu. Ya. Jadi jangan mempermalukan ya. Ini kan memperburuk citra abuya. Ya. Gelar abuya ini adalah gelar yang sangat dihormati, ya, terutama di daerah Jawa Barat ya. Jadi tidak sembarangan orang pakai gelar abuya. Nah, contoh seperti abuya syar'i, abuya mutahdi, gitu ya. Nah, ini kan orang-orang yang memang benar-benar keilmuannya itu sungguh sangat diakui, ya, dan tingkah laku, dohir batin mereka, akhlak mereka itu sangat terpuji. Ibadah mereka sangat terpuji semua. Tidak seperti Kiai Yahya. Saya tidak nyebut di ini apa. Yahya itu sebagai abuya, karena bagi saya itu tidak pantas sekali dia itu. Itu bukan seorang abuya. Masa abuya mengajarkan joget-joget itu. Joget-joget ala Yaman ya. Nah, itu sesuatu yang tidak pantas itu. Untuk saran saya untuk abuya ya, coba panjenengan itu abuya siapa? Kiai Yahya itu menjelaskan dari mana Anda mendapat gelar abuya. Itu seperti itu. Kalau Anda tidak pantas memakai gelar abuya karena tingkah laku Anda yang sering selengean itu dalam arti kata ya melecehkan lah syariat agama, seperti joget-joget ya yang anda itu kira itu bagus dan baik sebagai contoh adab kepada umat Islam. Nah, copotlah gelar abuya itu, jangan memakai gelar abuya. Anda itu belum pantas ya, belum pantas memakai gelar abuya karena akan memperburuk citra abuya itu sendiri. Itu seperti itu. Berarti lebih baik memakai gelar Habib saja ya? Ya, itu kalau Habib malah lebih bagus. Ya paling tidak kiai lah kata Pak Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa terakhir yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama pengasuh pondok pesantren Bumi Sholawat Sikindil Cilacap. Menarik, beliau masih terah Kanjeng Sunan Derajat. Jadi istilah abuya ini sakral, saudara-saudara. Yang dipertanyakan, kenapa Buya Yahya yang terkenal dengan NU-GL-nya, NU garis lurusnya, kan gitu tuh, yang terkenal Muhyiddin-nya, gitu. Kenapa kok digelari Buya? Siapa yang menggelari Buya? Buya ini sakral. Seharusnya Buya ini disematkan kepada orang-orang yang betul-betul alim, alamah, dan warok, bisa menjaga diri. Nah ini menurut kami joget-joget tarian Zafin ya, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, ini tidak pantas. Apapun alasannya, menari-nari kayak vampir itu kan, melompat-lompat itu kan, ini bagi orang yang disemati status Buya ini tidak ada etis, tidak pantas. Kecuali kalau dia itu Habib, tidak masalah, tidak masalah. Ini untuk menjaga muruahnya. Jadi jelas. Terus manfaatnya apa sih joget-joget tari Zafin itu? Kan gitu. Ya kalau memang belum pantas disebut Buya ya tidak usah lah menyebut diri Buya. Gitu. Bahkan kemarin itu video yang viral itu membela mati-matian Fakih Muqaddam yang jelas dalam kitabnya Syarhul Ainiyah itu murid Jabi ila Sidratil Muntaha. Jadi aku penghafal Fakih Muqaddam dimi'rajkan Allah menuju Sidratil Muntaha 70 kali, sab'ina marrah 70 kali. Bagi kita bisa saja 1 kali. Ya ini mi'raj 70 kali.
Nah, mi'raj di sini ini bukan mi'raj khusyuk. Kalau mi'raj khusyuk tidak ada masalah, karena mi'rajul mukmin as-shalah. Khusyuknya orang yang beriman itu sholat. Tapi kalau mi'raj di sini definisinya urija bila sidratil muntaha, itu masalah. Apalagi mengalahkan baginda Nabi Muhammad SAW, sucian kita semua itu cuma satu kali, nah ini sampai 70 kali. Nah ini kan iskal. Ini makanya di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hasyim Asy'ari menegaskan fakot kafaro bi ijma'il ulama'i, orang itu kalau mengaku-ngaku mi'raj ya bisa naik ke langit menuju Sidratil Muntaha, itu kufur menurut ijma'nya para ulama. Jadi jelas ngomong ngaku bisa berbicara dengan Allah, nah itu ya kufur. Ini sebagai ilmu, sebagaimana status Buya ini status yang sakral. Ini harus betul-betul disematkan kepada orang yang betul-betul mumpuni dalam segala hal, dalam menjaga muruahnya, menjaga haliyahnya, akhlaknya, kan begitu. Jangan asal-asalan. Atau jangan-jangan istilah Buya ini ya pengakuan dia saja, framing dia saja supaya dianggap orang yang hebat gitu. Dan tentu kita semua tidak asing dengan istilah Habib yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Awal mula yang memberi status Habib itu siapa? Ya golongan-golongan para Habib itu sendiri. Terus dipubliskan, diviralkan dengan narasi-narasi yang luar biasa. Tentu kita tidak akan lupa bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh Habib ini. Dulu orang itu tidak mengenal Habib itu siapa. Tapi berjalannya waktu muncul media sosial, dan mulai viralnya istilah Habib sebagai pilihan Nabi itu di abad-abad kekinian. Mulai munculnya media sosial, dan mereka awal-awal muncul itu menguasai media sosial. Ternyata mereka itu sangat pintar membaca momentum, sehingga bisa memanfaatkan semuanya. Banyak saudara-saudara kami yang terhipnotis dengan narasi-narasi yang dibangun mereka. Tentu karena mereka narasinya itu ngakunya itu NU, bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama, karena secara amaliyah mereka itu sama, sholawatan, zikiran, doyan semua itu istighosahan. Tetapi kalau kita cermati, walaupun mereka para Habib ini sholawatan, zikiran, tetapi beda zikirannya ternyata saudara-saudara semua. Kalau warga NU zikirannya pakai tahlilan. Coba kita cermati, kalau Habib itu apa zikirannya? Pakai rotib. Kan gitu. Yang mana rotib al-haddad itu diklaim sebagai hak cipta mereka, golongan mereka. Padahal kalau ditelusuri ke atas itu sama persis dengan rotib Arifahil Kabir. Kok bisa? Terus kurun waktunya ya jauh dengan pengarang yang diaku oleh Ba'alwi ini. Ini kan menjadi terbongkar, kan? Itu dari segi pikiran mereka beda. Coba kita cermati di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, apa ada Habib yang mengamalkan tahlilan? Enggak ada. Dari segi sholawatan pun beda.
Kalau warga NU itu dari dulu yang diajarkan oleh Wali Songo, Kiai itu apa? Sholawat al-berjanji. Jelas kan? KPP tidak mau mengamalkan sholawat al-berjanji. Maunya itu simpul dulu. Hari ini makanya simpul dulu itu menguasai semuanya. Seakan-akan Maulid al-Berjanji itu sudah tidak relevan. Di sisi lain mereka selalu mengatakan bahwa pengarang Maulid al-Berjanji itu tokoh Syiah. Dan ngeri tuh narasi yang dibangun mereka. Nah, mereka bikin narasi bahwa yang mengarang Simpul ini adalah orang hebat yang terkenal dengan haul suruhnya. Kan gitu loh. Yang mana pada saat mengarang Simpul itu filiak goti dalam keadaan berjaga didampingi oleh Nabi Muhammad SAW mendikte lafaz-lafaz yang ada di Simpul Duror, saudara-saudaraku. Nah, ini kan luar biasa. Makanya ini menarik untuk kita cermati baik-baik. Jadi kembali lagi, status Buya ini memang terlalu berlebihan lah disematkan kepada sosok Buya Yahya. Karena apa? Ya kurang menjaga muahnya. Banyak itu viral itu, ikut tari Zafin itu viral kan. Nah ini menunjukkan mending statusnya itu ngaku Habib sekalian. Jadi nggak ada yang iskal, semua orang ya biarkan saja lah. Memang itu adat tradisi mereka menari Zafin. Nah ini ada orang yang ngakunya pribumi terus memakai gelar Buya, tetapi kok malah ikut-ikutan tradisi mereka. Ini kan ya lucu. Padahal tradisi Buya, istilah Buya, status Buya ini harus betul-betul menjaga. Keramat lah, sakral gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.